ularnya bisa berubah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Sinjipedia. Nah, buat teman-teman yang udah menunggu video Sinji yang part 2, maaf banget nih kalau kelamaan Sinji uploadnya. Nah, di video ini mungkin sedikit panjang karena Sinji langsung ngebahas 4 ular hijau yang ada di Sumatera, sambungan dari part 1 kemarin yang udah Sinji bahas tentang ular pucuk dan gonyosoma. Nah, sekarang langsung saja deh. Gak perlu basa-basi. Ular yang pertama yang bakal Sinji bahas dari 4 ini. Tapi nanti dulu, yang terakhir ada yang unik loh. Ularnya bisa berubah. Nah, yang pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah ular Trimeresurus barati. Nah, ular ini banyak dan mungkin awalnya ditemukan itu di Sumatera Barat. Penyebarannya sendiri ular ini sih di sepanjang Sumatera ya, sepanjang Bukit Barisan dan di daerah ketinggian. Ciri-cirinya ular ini kepalanya hijau, ekornya juga berwarna merah sedikit keorenan. Badannya berwarna hijau soft, hijau lunak ya teman-teman. Nah, perbedaan antara jantan dan betina di ular ini itu sangat terlihat sekali teman-teman. Selain dari ukuran tubuhnya yang betina lebih besar daripada yang jantan, si jantannya juga mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu mempunyai garis ventrolateral di sepanjang tubuhnya yang berwarna putih sedikit kuning, yang ketika baby itu warna yang male-nya itu sendiri seperti merah putih atau putih merah gitu. Kalau ketika baby, male-nya ini sendiri mempunyai corak bintik-bintik putih, sedangkan yang female atau yang betina itu ketika babynya sendiri dia hanya berwarna polos, mempunyai garis tubuh berwarna kuning yang lambat laun setelah dewasa akan menjadi polos dan garisnya pun akan mulai memudar. Nah, yang kedua itu ada Trimeresurus toba. Sesuai dengan namanya seperti barati tadi, ular ini awal ditemukannya adalah di sekitar Pulau Toba atau daerah Balige seperti itu. Ciri khas ular ini sebenarnya hampir sangat mirip dengan Popea barati atau Trimeresurus barati ini. Bahkan kemarin-kemarin barati dan tobati itu dimasukkan dalam satu famili, yaitu Trimeresurus sabahi. Namun sih juga ada pernah membaca jurnal, nanti teman-teman bisa download langsung jurnalnya di deskripsi di bawah ya. Itu perbedaannya selain dari matanya sendiri, kalau teman-teman yang bilang kan dari matanya, tapi sebenarnya mata nggak bisa jadi patokan loh. Karena barati di daerah Lampung mempunyai warna mata yang sama dengan toba, yaitu berwarna merah. Berbeda dengan barati yang ada di Sumatera Barat yang cenderung berwarna kuning atau kehijauan. Paling sedikit ada perbedaan yang keorenan lah, yang agak sedikit berbeda. Di jurnal itu sendiri disebutkan perbedaan barati dan toba sendiri, selain dari lokasi penemuannya sendiri, toba memiliki jumlah sisik yang sedikit berbeda dengan barati. Nah, di peta di bawah ini teman-teman bisa lihat itu penyebarannya antara tobati dengan barati, dan di gambar berikutnya itu perbedaan toba, barati, dan barati dari daerah Lampung. Ketika teman-teman download PDF-nya yang di bawah, nanti teman-teman bisa baca-baca
Dan kalau memang teman-teman punya jurnal baru, boleh dong di-share, kita biar bisa belajar bareng. Karena kayaknya ular ini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut, karena namanya juga masih berubah-berubah. Karena sebelumnya juga masih memakai nama Trimeresurus Poppaea barati atau Poppaea toba. Sekarang terakhir masih menggunakan nama Trimeresurus barati, udah nggak pakai Poppaea lagi. Namun untuk lebih pastinya itu tadi, buat ngebedainnya nggak bisa patokan dari mata. Kalau memang jumlah sisiknya beda, ketemu yang mata merah, ya teman-teman harus hitung sisik dulu biar bisa mastiin itu toba atau barati. Atau misalnya ke depannya ular ini digabung kembali menjadi satu famili dengan yang di Kalimantan, Trimeresurus sabahi, ya fix. Mau itu mata merah, mau itu mata kuning atau apa, ya mereka masih satu. Jadi ya sama aja mau dapat yang seperti apa ya teman-teman. Dan yang kedua, lebih tepatnya ular hijau yang keempat, yang kelima deh. Yang kelima, habis pucuk, gonyosoma, tadi barati, toba. Dan yang kelima adalah Trimeresurus purpureo maculatus atau viper bakau. Kalau bahasa Indonesia viper bakau. Karena ular ini sendiri hidupnya sih di hutan-hutan bakau ya teman-teman. Ular ini sebenarnya nggak semuanya berwarna hijau. Berwarna hijau itu lebih sering ditemukan itu di daerah sekitaran Sumatera Utara, daerah Medan sana. Ular ini sebenarnya variasi warnanya sangat banyak dan sangat-sangat unik teman-teman. Mereka mempunyai warna hijau kemerahan seperti yang sekarang ini yang female-nya. Terus berwarna oranye itu daerah Jambi, putih itu dari Jambi juga. Terus yang hitam, coklat, hitam putih, warna marun itu dari lokalitinya Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau. Dan kan juga ada warna emas ya, warna keemasan kuning. Nah sekarang Shinji bakal bahas yang warna hijaunya sendiri, yang dari Medannya. Ular ini mempunyai sisik yang kasar, yang seperti sisik naga kalau di film-film kartun ya teman-teman. Agak kasar-kasar seperti itu, seperti ya kayak kulit salak kali ya. Dibandingkan ular barati tadi atau ular pucuk atau ular hijau yang sebelumnya. Terlihat jelas perbedaannya dari sisiknya sendiri itu lebih kasar. Kepala juga segitiga sama seperti ular barati atau toba tadi. Juga mempunyai lubang pit sensor yang seperti hidung, sama seperti Poppaea barati dan toba tadi. Namun di sini uniknya ular ini bisa berubah atau bermutasi teman-teman. Jika ketika babynya purpo ini berwarna merah, terutama yang female ya, ketika dewasa warnanya akan mulai berubah. Dia tidak akan selalu jadi merah. Ketika waktu baby, ujung ekornya berwarna merah dan warna badannya juga berwarna merah, itu tidak ada perbedaan. Ketika dewasa, mulai fisik tubuhnya berubah dan bermutasi warnanya, sehingga warna ujung ekornya tetap seperti berwarna merah atau coklat. Untuk ular yang berwarna hijaunya terlihat kok perbedaannya. Yang tidak terlihat perbedaan di warna ekornya ketika ular ini berwarna merah dan usia masih baby sampai juve atau remaja.
Perbedaan jantan dan betinanya hampir sama dengan Popeye barati atau Toba tadi. Bagi yang jantan lebih memiliki garis yang lebih jelas daripada betina. Betina juga terkadang ada yang agak jelas ya. Jadi khusus untuk Popeye untuk Purpureo maculatus ini nggak bisa berpatokan dari sekedar garis, apalagi kalau teman-teman masih jarang banget melihat ular ini. Jadi selain dari menentukan kelamin ular ini, selain dari garis badan atau ventrolateralnya tadi, juga kita lihat dari panjang ekor dari kloaka sampai ujung atau subkaudalnya. Kalau yang jantan itu akan mempunyai ekor lebih panjang daripada yang betina dan memiliki kepala yang sedikit lebih pendek dan tidak lebar ketimbang betina yang mempunyai kepala segitiga yang sedikit lebar dan agak besar. Proporsional badannya pun yang betina cenderung lebih besar daripada yang jantan, sama kayak barati tadi. And then terakhir kita masuk ke ular yang paling cantik dan paling unik menurut Cindy.